Serunya sepak bola. Dan oke sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Nunui mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran kali ini, hari raya Idul Fitri kali ini, hari besar kali ini menjadi awal titik baru yang lebih baik untuk kehidupan kita semuanya sob. Oke sob, kali ini di konten serunya sepak bola gue mau berpendapat, gue mau mengeluarkan statement tentang John Hartman bersama timnas Indonesia telah memilih 24 nama yang akan ikut serta dalam 2 pertandingan FIFA Series. Oke sob semuanya, melawan mantan negaranya Ket Kayamba Gams, dan yang menang nanti kemungkinan besarnya yaitu tentunya kayaknya sepertinya akan menghadapi Bulgaria. Oke sob semuanya, di 24 nama tersebut bakal gua bacakan dan gua floor ke kalian sob. Oke. Serta seperti biasa, kalau kalian yang sudah mengikuti konten Garuda Keling atau penentuan timnas squad ala Nune, gue bakal mengeluarkan statement atau berpendapat setuju tentang tidak setujunya. Oke sob semuanya, John Hartman bersama timnas Indonesia membawa 4 kiper dalam ajang FIFA Series kali ini. Yang pertama yaitu Cahya, terus ada Emil Audero, terus ada Martin Pais, terus ada Nadeo Argawinata. Ini emang semuanya sih sebetulnya, kalau walaupun di konten gue yang sebelumnya gue bilang sempat Cahya gue bilang dia sedikit diragukan ya, karena ya gue lebih setuju kiper Persib yang dipanggil. Tetapi kalau ya Cahya tuh kalau secara performance ya nggak jelek sob gitu, sering menjadi di PSM juga sering dipercaya menjadi kiper inti, kiper utama, dan PSM selalu di musim ini bisa dibilang sebagai kuda hitam gitu, dan ada kontribusi besar Cahya gitu di setiap kemenangan PSM. Tapi ya itu kan kemarin gua hanya menyampaikan pendapat si Teja Paku Alam, kenapa nggak dicoba gitu. Oke, tapi kalau yang masuk ke si Cahya ya gue setuju aja sob. Oke, Cahya, Emil Audero ya pasti kiper yang apalagi kalau misalkan lawan Bulgaria ataupun yang persentase paling gede diturunkannya ya Emil Audero yang lagi berkelasnya penampilannya. Oke, kita melangkah ke defender, yaitu ada Dane James, terus ada Donny Tree. Gue setuju di 2 nama tersebut. Terus ada Elkan Bagot, terus ada Jai Ijes, terus ada Justin Hapner, terus ada Kevin Dix, terus ada Nathan Joan, terus ada Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Dan di sebuah nama-nama yang gue sebutkan ini, gue setuju atas pemanggilan tersebut juga. Apalagi kalau Elkan Bagot, gue nantikan bener-bener kembalinya penampilan bener-bener di belakang nanti, apalagi bisa duet dengan Jai Ijes dalam formasi 4 back ataupun bersama 3 back di belakang, misalkan Elkan Bagot, Jai Ijes, dan Rizky Ridho. Gua nantikan performance-nya Elkan Bagot pokoknya dalam skema apapun. Oke. Terus midfieldernya, kita melangkah ke midfielder, ada Kelvin Perdong, terus ada Elianor Enders, si pemain serba bisa. Terus ada Kelvin Perdong, bisa bermain di left back, bisa bermain di gelandang juga, gelandang box to box ataupun pengangkut air sekalipun. Terus ada Ivar Jenner, ada Joy Polupesi, ada Jordi Amat. Nih Jordi Amat ya sesuai 5-6 pertandingan terakhir di Persija, 7 pertandingan terakhir Persija, mungkin Jordi Amat dipasang di gelandang karena kita tahu John Hartman di sini butuh visi misinya dalam mengalirkan bola, dalam distribusi bola, dalam menjalankan bola. Dan ya kalau masalah dia dipasang di gelandang, gue lebih setuju sih dibandingkan dia menjadi center back. Ini soalnya kalau udah masalah
pemain belakangnya udah berkelas semua menurut gua sob. Oke. Terus kalau forward Beckham Putra dari Persib Bandung, Mauro Zylstra, Ole Romeni, Ragnar Uratmangun, Ramadan Sananta, dan Yakob Sayuri. Oke. Kita tahu di midfielder yang dicoret itu ada Kakak Ricky Kambuaya juga. Terus ada Mark Locke yang disingkirkan. Terus kalau di forward mungkin yang disingkirkan Hoki Caraka. Terus siapa lagi tuh? Ezra Walian. Tetapi di sini gua ini nggak tahu Pak maksudnya si John Hartman mau pangkas generasi atau dia memang memilih skuad yang menurut dia layak aja gitu. Tetapi kalau misalnya memilih skuad yang menurut dia layak aja, gua rasa nama Kakak Ricky Kambuaya masih sangat layak untuk diperhitungkan untuk masuk ke midfielder gitu, oke. Tetapi kalau Raka Kim Kambuaya masuk gitu, yang kemungkinan bisa nggak masuknya yaitu Ivar Jenner ataupun Jordi Amat. Cuman ini udah mungkin sudah dipertimbangkan. Itu baru mungkin ya Ivar Jenner dan Jordi Amat ya. Mungkin sudah dipertimbangkan juga dengan pelatih kepala timnas Indonesia saat ini John Hartman mengenai Ricky Kambuaya gitu kan. Terus forward di sini yang gua pertanyakan besar kenapa bisa masuk, kenapa harus masuk untuk skuad FIFA Series saat ini yaitu Mauro Zylstra. Oke. Di sana kita masih punya Hoki Caraka yang statistiknya lebih bagus juga lebih baik dari Mauro Zylstra. Terus ada Ezra Walian juga yang gua sayangkan gitu. Kalau kita tahu John Hartman pengen memanggil pemain-pemain muda aja, ya kenapa nggak Hoki gitu dibandingkan Mauro Zylstra saat ini ya. Kita berbicara kontribusi untuk tim saat ini gitu, oke. Yang memberikan statistik, yang memberikan permainan baik, permainan bagus. Mauro Zylstra selama tampil di Persija masih kelihatan kayak ngangong-ngangong sob gitu, masih belum berkontribusi gitu, oke. Tetapi apalagi kalau Ezra Walian bisa bermain sebagai attacking midfield, bisa membawa bola dari tengah gitu, mengalirkan bola dari tengah juga, visi misinya cukup bagus, tendangan bebasnya cukup bagus gitu. Sayang sekali Ezra Walian, tapi kalau kita berbicara kalau John Hartman masih mengambil pemain muda, mungkin ya Ezra Walian bisa dikesampingkan, tetapi sangat disayangkan gitu karena emang lagi nemu lagi performanya Ezra Walian di musim ini bersama Persik Kediri gitu. Oke, kenapa nggak dicoba dulu gitu? Kita kan nggak tahu semuanya pemikiran pelatih John Hartman di kepalanya, di otaknya seperti apa, maunya tentang skemanya gitu. Jadi yang kita lakukan ya kita hanya bisa berkomentar sedikit ya, tetapi dengan akhirnya berujung untuk selalu mensupportnya gitu. Oke. Sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Pendapat gua udah gua sampaikan untuk ke kalian sob, oke. See you sob di konten serunya sepak bola lagi. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan. Selamat Hari Raya Lebaran.